Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azimah Rania Hasibuan, mahasiswa program Magister Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Kali ini saya akan menceritakan perlawanan umat Islam terhadap Belanda. Akhir abad ke-16, ketika kondisi umat Islam telah mencapai perkembangannya yang sangat signifikan, baik di bidang sosial, politik maupun ekonomi, serta pendidikannya dalam menguasai pengetahuan agama Islam dengan sangat baik. Maka ketika datang ancaman dari luar atau pihak asing yang mengancam kekuasaan dan kepentingan mereka, seluruh Nusantara Indonesia telah siap untuk berperang melawan ancaman tersebut. Situasi dan kondisi pendidikan sosial ekonomi dan sosial politik saat itu membawa seluruh masyarakat Nusantara kepada batas pedoman yang selama ini menjadi sifat mereka. Sistem imperialis yang sangat bertentangan dengan sistem tradisional yang telah berlaku selama ini membuat masyarakat Nusantara berusaha melawan para imperialis yang ingin menguasai Nusantara, terutama usaha imperialis untuk menggantikan Islam dengan agama para imperialis. Hanya peperanganlah yang dapat membersihkan Nusantara Indonesia dari imperialis Barat dan untuk menegakkan negara merdeka yang mempunyai kedaulatan sendiri. 3 perang besar perlawanan umat Islam Indonesia terhadap kolonial Belanda. Yang pertama, Perang Makassar pada tahun 1660 sampai 1669. Seperti di daerah-daerah lainnya di Nusantara, VOC juga ingin menancapkan politik perdagangan monopoli di Makassar. Sistem perdagangan yang bertolak belakang dengan sistem perdagangan masyarakat Nusantara, tentu saja hal itu memunculkan perlawanan dari Makassar yang memiliki prinsip sistem terbuka dalam kedudukannya sebagai pusat perdagangan. Ketika Sultan Hasanuddin menduduki tahta Kesultanan Goa dan keadaan tetap tidak seperti yang diharapkan oleh pembesar VOC di Batavia, maka hubungan antara Kesultanan Goa dan VOC mulai tegang dan bahkan memburuk. Para pembesar Belanda di Batavia sangat mengharapkan agar pergantian Sultan Goa dari Sultan Muhammad Said kepada Sultan Hasanuddin membawa perubahan kebijakan dan kebijaksanaan yang menguntungkan pihak Belanda. Tetapi Belanda sangat kecewa karena Kesultanan Goa tetap menjalankan kebijaksanaan menentang monopoli perdagangan VOC. Atas persetujuan dan atas izin Sultan Hasanuddin, 3 orang Belanda boleh tinggal di Sombaopu, yakni seorang pembantu, seorang perjemaah, dan seorang pelaut. Pembantu yang ditinggalkan itulah pada November 1659 menulis surat ke Batavia. Pembantu itu melaporkan bahwa di Sombaopu tersebar luas berita bahwa pada tahun yang akan datang VOC akan memaklumkan perang kepada Kesultanan Goa. Oleh karena itu Kesultanan Goa giat membangun pertahanan-pertahanan. Berita tersebut kemudian ternyata mengandung kebenaran. Pada peperangan 1660 ini VOC melalui secara tipu muslihatnya mampu menguasai benteng Penakulkang, akan tetapi benteng ini mampu diambil kembali oleh Sultan Hasanuddin melalui perjanjian sangat merugikan dan merendahkan derajat Kesultanan Goa. Oleh karena itu Sultan Hasanuddin yang didampingi oleh Karaeng Kururun yang terkena sangat benci dan tidak mau berkompromi dengan VOC, tidak mampu atau tidak mau menuruti isi perjanjian itu, sehingga keadaan dan hubungan antara Kesultanan Goa dan VOC makin tegang. Bentrokan bersenjata yang lebih hebat tidak dapat diletakkan lagi, terutama setelah Arupalaka ke Batavia meminta bantuan dan dilindungi VOC. Hubungan antara Kesultanan Goa dan VOC semakin memburuk dan meruncing. Perjuangan Sultan Hasanuddin melawan VOC pada akhirnya menuai kegagalan, sebab VOC mendapat dukungan dari Arupalaka. Sebenarnya serdadu VOC yang dipimpin oleh Cornelis Spelman perannya hanya membayangi dari lautan memblokir jaringan perniagaan Makassar. Perang di darat sepenuhnya dikerjakan oleh Arupalaka hingga akhirnya Sultan Hasanuddin terpaksa menandatangani perjanjian Bongaya pada 18 November 1667. Perjanjian Bongaya ini merupakan sebuah kunci yang penting sekali artinya bagi pihak VOC untuk sewaktu-waktu mencampuri urusan dalam negeri hampir seluruh kerajaan-kerajaan, tidak saja di Sulawesi Selatan tetapi juga kerajaan-kerajaan dan negeri-negeri di seluruh Indonesia bagian timur. Campur tangan Belanda yang sangat lihai sedikit demi sedikit mengurangi dan akhirnya melenyapkan sama sekali keleluasaan dan kedaulatan kerajaan-kerajaan itu.
Dan pada suatu saat pasukan-pasukan VOC sangat menyedihkan keadaannya. Tidak kurang dari 182 orang serdadu dan 96 orang pelaut Belanda sangat gawat keadaannya. Apalagi jumlah orang-orang Belanda yang turut dan bertempur melawan Goa tidak seberapa jumlahnya. Maka dapatlah dibayangkan betapa gawatnya keadaan Belanda pada saat perjanjian Bongaya ditandatangani. Tiap hari 8-10 orang yang mati karena sakit. Sebagian besar orang-orang Belanda itu menderita penyakit disentri, bahkan dokter-dokter Belanda banyak yang jatuh sakit sehingga keadaan orang-orang Belanda betul-betul payah. Berita kemenangan tersebut sampai di Batavia pada tanggal 14 Maret 1668 dan dengan segera pada 15 Maret 1668 menyebarkan isi perjanjian perdamaian itu di Batavia juga kepada sultan-sultan yang belum takluk kepada VOC, maksudnya untuk memberi kesan kepada mereka betapa hebatnya kekuasaan dan kekuatan VOC. Tindakan mereka ini menunjukkan betapa pentingnya kemenangan VOC atas Kesultanan Goa bagi Belanda. Meski demikian, perlawanan bersenjata di seluruh persada Nusantara Indonesia tidak pernah berhenti, bahkan Sultan Hasanuddin pun kembali bangkit melancarkan perlawanan dan April 1668 hingga Juni 1669. Kedua perang di Ponorogo pada tahun 1825 sampai 1830. Perang di Ponorogo adalah perang terbesar yang dihadapi pemerintah kolonial Belanda di Jawa. Pada tanggal 20 Juli 1825 pecahlah peperangan di Ponorogo yang berturut-turut 5 tahun lamanya sampai 28 Maret 1830. Dalam peperangan ini masyarakat luas Yogyakarta juga bangkit berpihak kepada P di Ponorogo, pembela rakyat tertindas karena tertindas dan terlihat oleh berbagai beban pajak. Oleh karena Belanda telah mendahului menyerang Tegal Reja, maka P di Ponorogo memproklamirkan perang terbuka melawan Belanda dan Pati Danureja IV. Dalam peperangan itu, Diponegoro beserta pengikutnya berhasil lolos dengan menjebol benteng Tegal Reja, kemudian meneruskan perjalanan ke Bukit Salarong. Perang di Ponorogo berlangsung di Yogyakarta dan sekitarnya, tidak begitu jauh dari pusat pemerintah kolonial Belanda, Batavia. Hal ini merupakan ancaman yang telak bagi kelestarian penjajahan Protestan Belanda. Oleh karena itu, pemerintah kolonial Belanda berusaha dengan sepenuh kekuatannya untuk menghentikan perang di Ponorogo yang bertujuan membangkitkan kembali tegaknya hukum Islam di Pulau Jawa yang dipimpin oleh P di Ponorogo. Selama pergolakan rakyat yang dipimpin oleh P di Ponorogo yang berlangsung selama 5 tahun, di pihak Belanda tewas sebanyak 8.000 orang serdadu dan menghabiskan 20 juta gulden. Kerugian yang besar dari pihak Belanda itu membuktikan bahwa perjuangan P di Ponorogo merupakan perjuangan besar yang berhasil menggoyahkan pemerintah kolonial Belanda. Dan ketiga, Perang Aceh pada tahun 1873 sampai 1912. Deklarasi perang oleh Belanda terhadap kerajaan Aceh yang berdaulatan pada tanggal 26 Maret 1873 merupakan awal dari sebuah perang yang panjang yang dikenal dengan Perang Aceh. Ia sesungguhnya merupakan perang yang paling lama dan termahal dalam sejarah Hindia Belanda. Perang tersebut tidak hanya dilihat sebagai upaya mempertahankan sebuah negara dari agensi bangsa asing, ia juga dipercaya sebagai sebuah jihad melawan bangsa Belanda yang non-muslim. Di bawah pimpinan ulama, perang bukanlah sekedar menyambung nyawa dalam membela negeri, tetapi juga sebagai tindakan yang secara spiritual bermakna. Maka perang pun disakralkan, dipersuci. Kalau telah begini, maka tidaklah berarti berakhirnya kehidupan, tetapi bermulanya kehidupan yang sempurna dan seabadinya yang menjanjikan kebahagiaan tanpa henti. Sebab mati dalam perang melawan kafir adalah syahid di jalan Allah. Fase-fase dari Perang Aceh ini lebih merupakan perbedaan dari corak kepemimpinan. Sebab itu betapapun para Uluwe Balang telah harus berperang sendiri-sendiri dan para ulama kemudian lebih banyak tampil dalam mengumpulkan dan menggerakkan massa, namun wibawa Sultan sebagai pewaris sah dari dalam Serambi Makkah tetap diakui. Karena itu tidaklah pula mengherankan kalau Sultan juga berusaha terus mencari jalan ke arah kembalinya keutuhan kerajaannya. Maka salah satu episode yang menarik dan sejarah perang ini ialah ketika Sultan Muhammad Daud yang telah ditahan di kota Raja berusaha mencari kontak dengan Jepang di tahun 1000
1907, negeri timur yang telah mengalahkan negara barat, Rusia, di tahun 1905. Dalam perang-perang itu, rupanya Aceh masih cukup waspada terhadap kemungkinan-kemungkinan yang ditimbulkan oleh peristiwa luar negeri. Selesailah 3 perang besar perlawanan umat Islam di Indonesia terhadap